Apakah langkah para purnawirawan itu bisa dianggap salah? Salah tidak, tapi tidak dapat secara prosedur ketatanegaraan. Harusnya purnawirawan selain mendatangi presiden juga mendatangi DPR. Kalau purnawirawan itu mendatangi DPR, mengajak berdiskusi anggota DPR, saya yakin tuh tembus juga itu barang. Saya pikir semua pilihan ketatanegaraan melihat komisi yang ada, terutama wakil presiden, jujur saja, ini bukan soal bencian karena tidak saya dengan Gibran, tapi rasa-rasanya ini tidak fair bagi banyak orang dalam bernegara. Nah ini kan tidak selevel wakil presiden sebagaimana mestinya. Wakil presiden itu harus punya kualitas wakil presiden. Sebab dia akan membantu presiden. Polemik ketatanegaraan soal pemakzulan presiden, saya ingin mulai begini. Bahwa pemakzulan maupun presiden dan atau wakil presiden adalah peristiwa ketatanegaraan yang sudah diduga oleh penyusun konstitusi. Di mana saja terada, tidak hanya di Indonesia. Sesuatu yang oleh konstitusi memang bisa saja terjadi dan dicarikan solusinya. Tadi Mas Arief bilang tak perlu khawatir. Sama, tak perlu khawatir. Bahkan jangankan memakzulkan wakil presiden, kedua-duanya saja tidak apa-apa. Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, solusinya juga sudah diadakan. Bahkan presiden dan wakil presiden, MPR hilang dengan triumvirat, hilang juga sudah ada solusi ketatanegaraan. Apalagi kalau sekedar bicara apakah pemakzulan wakil presiden itu memungkinkan secara ketatanegaraan. Jawabannya tentu saja mungkin, bisa, boleh, dan lain-lain. Ini bukan sesuatu yang haram. Nah, problematikanya sederhana menurut saya. Apakah langkah-langkah dan jalur konstitusional sudah ditempuh untuk memakzulkan wakil presiden? Setidak-tidaknya ada dua penyebab ya, wakil presiden dapat dimakzulkan. Dua saja kriteria pemakzulan. Satu, kalau dia diduga melakukan pelanggaran hukum. Ya. Kedua, tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Saya ambil contoh gamblang sebelum mengurai satu persatu. Yang pertama contohnya kalau tiba-tiba dia membunuh orang. Itu langsung akan terjadi mekanisme pemakzulan. Kurang apalagi bukti. Misal, ya ini contoh ya. Ada CCTV presiden, wakil presiden berkelahi dengan adiknya. Bicara soal apa macam-macam ya, apakah ada artis, tidak ada artis, yang lain-lain yang dulu pernah keluar itu. Timbul perkelahian lalu dia membunuh dan terlihat langsung. Bukti nyata, tidak mungkin dapat dihindari, bukti kuatnya. Ya sudah, itu makzul langsung. Contoh kedua, soal tidak terpenuhi syarat, tiba-tiba dia gila. Pertanyaan besarnya, siapa yang perlu mempertahankan wakil presiden kalau ternyata dia gila ya? Tiap hari menyebut nama Ray Rangkuti ya. Ya saking karena khawatirnya Bang Ray gitu ya, tiap hari sepi-sepi. Sehingga ini sudah gawat nih. Itu pasti mal. Nah, saya mau urai berlahan satu-satu ya. Pelanggaran hukum itu terhadap 5 hal yang sangat-sangat luas. Satu, kalau dia terbukti mengkhianati negara. Tiba-tiba terdapat saja telegram yang memberikan atau membongkar ya bahwa penggunaan jet pribadi dengan nomor lambung KFCNLL ya, itu nomor lambungnya seingat saya dipakai oleh banyak pejabat. Pesawat jet pribadi itu ternyata adalah semacam gratifikasi untuk kepentingan bisnis, terbongkar gitu ya, untuk memberikan informasi atau kepentingan politik lain kepada negara lain. Terbukti itu pengkhianatan terhadap negara. Kedua, korupsi suap. Sebenarnya korupsi dan suap ini satu bagian saja. Jadi ini kan artikel yang mencontoh artikel 2 Konstitusi Amerika. Karena waktu membuat pasal 7A, 7B itu
semangat anti korupsinya sedang bergelora, Bang Rey, Bang Ubed dan kawan-kawan itu sedang nafsu betul soal pemberantasan korupsi, maka tidak hanya kata suap, kata korupsi pun dimasukkan. Jadi supaya paripurna untuk mengadili pelaku kejahatan korupsi ketika itu masukkan. Nah kalau ini terbukti, berbagai isu sudah ada banyak dibicarakan ya. Ada film Mas Dandi Laksono ya soal peran keluarga Presiden Joko Widodo dalam berbagai bisnis tambang di Indonesia. Nah itu sebenarnya kalau anggota DPR kita mau, itu sudah menjadi satu ulasan untuk diajukan ke dalam rapat paripurna DPR sebagai usul pendapat DPR bahwa wakil presiden punya masalah konstitusional, terutama masalah hukum. Yang keempat, kan sudah 4 ya, melakukan tindak pidana berat lainnya. Saya sudah contohkan tadi, misalnya pembunuhan, nanti ya, perdagangan orang, penculikan, sebutlah tindak berat lainnya ya. Kurang lebih sepengetahuan saya kalau ditindak pidana pencucian uang ada 26 plus jenis kejahatan yang bisa dipermasalahkan sebagai kejahatan berat. Nah itu kalau itu dilakukan salah satunya saja, itu sudah terpenuhi syarat untuk diusulkan. Terakhir yang super penting, tadi juga sudah diulas oleh Rasa, soal wakil presiden terbukti melakukan perbuatan tercela. Saya agak berbeda concern apa kasusnya. Saya lebih cenderung kasusnya fokus kepada apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian dia dapat mencalonkan diri. Bagaimana ini jadi fokusnya sederhana karena memang terjadi perubahan luar biasa di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Usia yang bukan 40 tahun ternyata bisa mencalonkan diri. Karena ada skandal besar di Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, detik ini, mungkin 5 detik ke depan, belum ada yang menjawab tudingan yang kami sampaikan di film Dirty Food. Bahwa ada permainan di sidang Mahkamah Konstitusi yang melibatkan paman Gibran, dan Gibran itu sendiri ikut menikmati skandal itu, bahwa mengubah undang-undang pemilu menjelang hari pemilu berlangsung untuk memudahkan langkah penakannya dapat menjadi calon presiden. Kurang tercela apa lagi itu? Undang-undang ini berlaku erga omnes untuk semua orang, ya. Mengikat bahwa hanya orang yang berusia 40 tahun dengan berbagai syarat lainnya dapat mengajukan diri menjadi calon, salah satunya dan di calon wakil presiden. Tiba-tiba ada satu-satunya orang di muka bumi bolak-balik kemarin saya ketemunya satu orang ini aja yang pakai undang-undang. Bang Lusius ini kan punya keinginan juga jadi wakil presiden. Udah berapa kali ingin tuh orang teman-teman dari timur dan dari barat Pulau Sumatera ingin sekali, dan nggak ada wakil presiden kita yang orang Indonesia Timur dan orang Pulau Sumatera yang muda-muda. Bang Lusius masih muda kan ya? Masih. Nah, sudah lewat umurnya 40 tahun tak dapat kesempatan. Ini belum 40 tahun tiba-tiba secara ajaib ya bisa. Apalagi perkaranya itu sempat didaftarkan hari libur. Di Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada perkara yang didaftarkan hari libur. Kecuali itu. Kebetulan si taman di hari libur itu masuk kerja. Nah, ini kalau saya sebagai penyidik sudah pasti ini ada alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan tercela yang sedang terjadi. Ternyata tidak berkembang, DPR kita diam. Padahal kalau anggota DPR punya semangat menegakkan konstitusi, itu barang sudah diajukan usulnya.
Nah, ya mau tersandera, mau titik sandera, apapun itu, yang jelas anggota DPR kita tidak melihat ini sebagai upaya untuk dilindungi dan ditegakkan di dalam proses impeachment wakil presiden. Kedua, kalau mau dikaitkan syarat tidak terpenuhi syarat. Ini menarik nih. Sampai hari ini pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu masih menyebutkan syarat menjadi calon itu 40 tahun. Masih. Hanya putusan MK yang mengubahlah. Putusan MK itu skandal. Jadi kalau ada yang mengajukan usulan untuk menggugat, mengimpeach wakil presiden telah melanggar syarat yang ditentukan undang-undang pemilu, ini nulisnya gampang. Ya, saya sehari lah dibantu Bang Res setengah hari jadinya untuk mengusulkan secara tertulis bahwa telah terjadi pelanggaran syarat yang jadi calon presiden. Gampang sekali menjelaskan. Nah, timbul pembahasan begini. Lah segampang ini kok nggak ada usulan lah ya. Kenapa Bang Ubed ya, cuma Bang Ray, Kak Lusius, Mas Arif yang heboh-heboh gitu ya. Saya tidak termasuk yang heboh ya. Saya mensupport yang heboh-heboh. Tidak pernah mengajukan ini. Saya ingat kalau soal kasus ini dulu pernah anggota DPR mau merencanakan menandatangani. Berapa banyak orang yang bisa mengusulkan dan menandatangani usulan itu? Sedikit sekali. Cuman 25 orang minimal dari 2 fraksi yang berbeda. 25 orang. Anggota DPR kita 580. Oposisi, apa mau disebut setengah oposisi, kuasi oposisi, apapun itu jumlahnya 110. Butuh 24 dari mereka untuk menandatangani dan satu lain. Masa nggak ada orang yang agak sedikit berani di PKS, di Nasdem, di Demokrat gitu ya, di Gerindra, kalaupun Purnawirawan itu kan diterima sebenarnya oleh Presiden ya. Kata Presiden melalui Pak Wiranto, untuk sebagai usulan tentu kami menampung. Nah ini menarik. Ditampung istana. Walaupun aspirasi tidak tunggal. Biasanya kalau politiknya tidak cenderung mendukung, tidak akan diterima aja, tidak akan ada respon dari istana. Tapi kemarin direspon. Masa nggak ada satu orang membantu oposisi bergerak-gerak? Masa oposisi tidak bergerak dengan usulan ini? Tertarik kayaknya. Tertarik, tapi masa enggak ada 25 orang first. Bagi saya, mungkin ya sebelum diusulkan oleh 25 orang, dikeluarkan dulu tulisan apa saja alasan bahwa usulan ini boleh ditindaklanjuti. Jadi ada kertas ya yang menjelaskan usulan pemakzulan impeach wakil presiden sebagai pendapat DPR untuk diusulkan kepada paripurna. Ini bagian mudahnya, bagian yang tidak tersentuh hingga detik hari ini. Nah, bagian sulitnya lagi. Bagian sulit ini tidak perlu dipertimbangkan karena namanya juga sulit. Yang mudah saya tidak selesai, apalagi bagian yang sulit. Kita akan bahas bagian yang sulit ini setelah 25 orang ini mengeluarkan. Saya janji itu sama Bang Lusius. Akan ada lagi forum bahas bagaimana memecahkan kesulitan, kebuntuan. Setelah 25 akan dibutuhkan 2/3 anggota DPR untuk hadir dalam sidang paripurna untuk menentukan 25 orang yang mengusulkan presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden itu. Jadi sekitar 387 orang. Sulit. Oposisi tadi 110 ditambah Golkar, ditambah Gerindra belum sampai. Kecuali
parlemen kemarin betul-betul mewakili aspirasi publik luas. Nah, baru mungkin seluruh partai itu bergerak. Yang terbayang dengan saya kalau 25 aja masing-masing partai selesai itu. Nah, karena ini sulit, ini hanya akan bisa dijelaskan menurut saya kemudian. Saya mau terangkan yang berikutnya. Apakah langkah para purnawirawan itu bisa dianggap salah? Salah tidak, tapi tidak dapat secara prosedur ketatanegaraan. Tapi apakah tidak dapat secara prosedur ketatanegaraan itu salah secara politik? Nanti dibahas. Nanti yang akan membidasnya Bang Rey. Secara ketatanegaraan harusnya purnawirawan selain mendatangi presiden juga mendatangi DPR. Siapa tuh yang 25 orang kira-kira ya? Teman Bang Ubed berapa tuh? 10 sudah. Teman Bang Rey 10 belum. Teman Bang Lusius 5 kabar terus. Sudah selesai. Nah, orang ini kurang berteman sama orang-orang itu. Semenjak mereka masuk DPR mereka menarik diri, itu salahnya mereka. Kalau purnawirawan itu mendatangi DPR, mengajak berdiskusi anggota DPR, saya yakin tuh tembus juga itu barang minimal untuk masuk sebagai usul. Kalau DPR punya niatnya agak ragu saya. Kalau DPR punya niat dari sebelumnya mereka sudah memanggil purnawirawan untuk RDPU. Kenapa nih ribut-ribut? Kami kasih tahu dong apa. Supaya mereka bisa menentukan langkah apa yang akan mereka pilih. Menggunakan cara interpretasi, bertanya-tanya gitu ya. Apa yang sedang terjadi, bagaimana. Menggunakan hak angket, langsung melakukan penyelidikan. Bahwa apakah wakil presiden memang punya masalah gitu ya. Atau langsung menyatakan pendapat ya. Nah, itu menarik. Faktanya sampai sejauh ini tidak. Jadi menurut saya langkah purnawirawan ke DPR akan luar biasa, Pak Ustaz. Tapi kalau kita ulas, apakah secara politik langkah bertemu presiden salah? Enggak. Kalau secara politik nggak ada yang salah. Apalagi presiden adalah ketua umum partai. 80-an anggotanya itu. Dari 80 itu tiba-tiba 25 orang ya sadar diri ya, insaf, dapat indayah untuk mendukung usulan pencalonan, ya bisa saja. Nah, sepertinya purnawirawan berpikir bahwa menggunakan pendekatan politik sebelum ke parlemen merupakan langkah yang baik untuk mengkonsolidasikan partai-partai di parlemen. Saya berharap demikian ya. Ini kan harapan-harapan yang dilakukan purnawirawan. Dari 8 usul purnawirawan itu satu saja ya saya tidak setuju ya. Soal kembali ke undang-undang dasar naskah awal itu ya. Iya, poin pertama itu selain salah diksi juga bisa merusak ketatanegaraan. Padahal yang 7 lainnya luar biasa tuh ya. Saya kalau dibilang Bang Ubed dan tidak ada di poin nomor 1, Bang Ubed bilang susunkan 15 halaman usulan kenapa calon wakil presiden melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat. Saya buatkan 25 halaman. Tapi gara-gara ada poin nomor 1 ini jatuh mental saya. 9. Kalau yang sembunyi-sembunyi dihapus itu ya. Wah, itu lebih setuju. Saya pikir semua pilihan ketatanegaraan melihat komisi yang ada, terutama wakil presiden, jujur saja, ini saya sama dengan Gibran, ini bukan soal bencian karena tidak saya dengan Gibran, tapi rasa-rasanya ini tidak fair bagi banyak orang dalam bernegara. Kita lihatlah kualitas Pak Wakil Presiden, saya mohon maaf beliau bicara bonus demografi, tapi kalau kayak SMA yang dibagi-bagi itu make up gitu ya, skincare ya, kata Rocky yang bagus tuh brain care ya, karena brainnya yang bermasalah. Tuh ketemu cowok-cowok siswa SMA yang rambutnya gondrong didatangkan kan tukang gunting rambut. Saya pikir ini wakil presiden atau kepala sekolah ini artis. Karena waktu dulu kepala sekolah saya sering Bang Ubed nangkap rambut kami gondrong-gondrong itu.
Plain gontor. Iya, politik kotor langsung botak gitu. Nah ini kan tidak selevel wakil presiden sebagaimana mestinya. Wakil presiden itu harus punya kualitas wakil presiden. Sebab dia akan membantu presiden. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pembantu utama itu selain dibantu oleh menteri-menteri di pasal 17 Undang-Undang Dasar. Nah fungsi wakil presiden dia jauh lebih hebat dari para menteri. Kalau presiden bermasalah, bahkan kalau mangkat, berhalangan tetap, maka wakil presiden yang menggantikannya. Maka saya sering menggunakan analogi wakil presiden itu ban serap. Ban serap itu di tempat ban serap, tidak menggelinding dia bersama ban utama. Tapi kualitas ban serap harus sekualitas bab utama. Sebab kalau nanti perjalanan ketatanegaraan kita bocor, rusak, bermasalah, ban serap juga bermasalah. Untuk apa ban serapnya ada? Saking pentingnya ban serap yang namanya wakil presiden. Nah, kualitas wakil presiden inilah yang kemudian dipertanyakan bermasalah. Nah, dengan segala hormat ya, sebenarnya Formapi lebih meragukan kualitas wakil presiden ini dibandingkan kami. Karena tidak ada foto wakil presiden di sini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.